warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang silahkan kalian berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baiklah. Silahkan kalian duduk lagi ya di tempatnya masing-masing. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan, khususnya perkembangbiakan tumbuhan pada bunga. Nah, yang kedua yaitu kalian akan membuat karya seni mozaik menggunakan kertas warna. Nah, kegiatan kita terakhir yaitu kita akan menyelesaikan soal pembagian dengan cara bersusun. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki inti pembelajaran, Ibu persilahkan kalian membaca bukunya terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan membaca. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai 2 jenis bunga yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu bunga lidah buaya, yang ini yaitu bunga pacar ayam. Silahkan kalian amati terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, bunga merupakan bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan untuk proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 5 bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu perhiasan bunga. Perhiasan bunga terdiri dari kelopak bunga dan mahkota bunga. Yang kedua yaitu dasar bunga. Yang ketiga yaitu tangkai bunga. Nah, yang keempat yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan sel sperma atau sel kelamin jantan atau spermatozoid yang terdiri atas kepala sari dan tangkai sari yang merupakan tempat pembentukan serbuk sari. Nah, yang kelima yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang menghasilkan sel kelamin betina atau ovum. Nah, letaknya berada di tengah-tengah bunga dan dikelilingi banyak benang sari yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, di kepala putik merupakan tempat terjadinya proses penyerbukan yang memiliki bulu-bulu halus serta berlendir untuk menangkap serbuk sari. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang memiliki 2 inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Nah, anak-anak, di setiap negara itu mempunyai bunga kebanggaannya masing-masing loh. Contohnya seperti bunga tulip ini. Nah, bunga tulip ini dikenal dengan bunga dari negara Belanda. Terus bunga mawar ini lebih dikenal sebagai bunga dari negara Inggris. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak
bunga apa sih yang menjadi kebanggaan dari negara kita, Indonesia? Iya, benar. Negara kita, Indonesia, memiliki 3 jenis bunga yang menjadi kebanggaannya, yaitu yang pertama ada bunga melati putih, terus ada bunga anggrek bulan, dan bunga Rafflesia arnoldi. Nah, sebutan untuk bunga di Indonesia yaitu puspa. Nah, bunga melati putih ini biasanya disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau bisa disebut dengan kawin itu dilakukan dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di depan ini, proses perkembangbiakan secara generatif itu diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, anak-anak, hasil dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi daging buah. Dan lembaga yang berada di dalam biji inilah merupakan calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, sekarang kalian amatilah gambar-gambar bunga yang menjadi kebanggaan negara Indonesia. Kemudian kalian pilihlah salah satu dari 3 bunga tersebut. Lalu kalian tulislah ciri-ciri dari bunga tersebut, seperti bentuk bunganya seperti apa, warnanya seperti apa, dan ciri khas lain yang menggambarkan bunga tersebut. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan membuat karya seni mozaik. Nah, di sini Ibu sudah siapkan pola bunganya yang akan kalian warnai menggunakan kertas warna. Nah, kalian sudah siapkan kan alat yang Ibu suruh bawa kemarin? Nah, sekarang silahkan kalian robek atau gunting kecil-kecil kertas warnanya sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Lalu kalian tempelkan pada pola bunganya ya. Nah, jika sudah selesai nanti, silahkan kalian tempel di dinding di belakang kelasnya agar menjadi hiasan di kelas kalian.
menyelesaikan soal pembagian. Nah, di sini Ibu sudah punya soalnya, yaitu seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga mawar sama banyak. Nah, kita tulis terlebih dahulu 141 dibagi 3 sama dengan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pembagian ini dengan cara bersusun. Berarti 141 dibagi 3. Nah, karena 3-nya ada 1, berarti kita ambil angka 1. Angka 1 dibagi 3 bisa nggak? Tidak bisa ya, berarti kita ambil yang satunya lagi. Nah, 14 dibagi 3 yaitu 4,666. Berarti kita bulatkan menjadi 4. Nah, 4 dikali 3 hasilnya berapa, ayo? Iya, hasilnya 12. Nah, jangan lupa kita tulis di sini tanda kurang. Sekarang satunya kita turunkan. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 1 dikurang 1 hasilnya 0, berarti tidak usah kita tuliskan. Nah, sekarang 21 dibagi 3 hasilnya berapa? Iya, benar. Hasilnya 7. Berarti kita tulis di sini 7. Nah, 7 dikali 3 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 21. Berarti kita tulis lagi tanda kurang. 21 dikurang 21 hasilnya yaitu 0. Maka dapatlah hasilnya 141 dibagi 3 yaitu 47. Nah, anak-anak, jadi di setiap masing-masing tempat memuat sebanyak 47 tangkai bunga mawar. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti ya? Sekarang kalian kerjakan latihan halaman 136. Silahkan dikerjakan. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti jika kalian ingin menjawab, silahkan angkat tangannya ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya mozaik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, pertanyaan terakhir yaitu setelah semua kegiatan yang kita lakukan hari ini, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Siapa yang mau menjawab? Oke, baiklah anak-anak. Nah, untuk tugasnya di rumah, silahkan kalian pelajari materi kita selanjutnya ya. Sebelum Ibu tutup, silahkan ketua kelasnya memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.